Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Intan Nurahmawanti, salah satu tutor Universitas Terbuka tahun 2004 yang diberikan kesempatan untuk mengampu mata kuliah arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Namun di sesi kedua kali ini saya mengambil topik tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution, di samping terdapat arbitrase, juga terdapat mediasi dan negosiasi. Namun yang perlu kita ketahui bahwa arbitrase telah memperoleh regulasi khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif dispute resolution, sedangkan mediasi baru diregulasikan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung yang terbaru adalah nomor 1 tahun 2016. Sebelum kita mengetahui tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur dan tata cara mediasi di pengadilan, kita seharusnya mengenal lebih jauh tentang pengertian dan karakteristik mediasi secara umum. Sebagaimana kita ketahui, dalam bahasa Inggris mediasi berasal dari kata mediation yang berarti penengahan. Dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa yang menengahi para pihak. Pengertian mediasi juga disampaikan oleh pendapat para ahli. Salah satunya adalah menurut Christopher Wigmore yang mengatakan bahwa mediasi adalah intervensi dari sebuah sengketa oleh pihak ketiga yang bisa diterima oleh para pihak yang bersengketa, dan pihak tersebut bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak atau bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Ia hanya bertugas membantu pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan. Adapun mahasiswa harus mengetahui bahwa karakteristik mediasi dalam penyelesaian sengketa itu memiliki ciri khusus. Salah satunya adalah mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan. Selanjutnya, terdapat mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan, sehingga mediator tersebut memang harus sudah diterima oleh para pihak yang bersengketa. Ketiga adalah mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Selanjutnya, mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai penengah, sebagai fasilitator dalam penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga dalam hal ini mediator tidak boleh berpihak ke salah satu pihak. Selanjutnya, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung, dan tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan guna mengakhiri sengketa. Hal yang terpenting selanjutnya dalam proses mediasi adalah syarat keberhasilan mediasi. Sebagaimana disampaikan oleh Gary Goodpaster, dikatakan bahwa mediasi tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua sengketa, atau mediasi tidak selalu diperlukan untuk menyelesaikan semua persoalan dalam sengketa tertentu. Mediasi akan berhasil apabila memenuhi setidaknya 4 syarat. Yang pertama, para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding. Selanjutnya, para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan. Selanjutnya, terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran atau trade-off. Dan terakhir adalah terdapat urgensi atau batas waktu penyelesaian. Hal terpenting selanjutnya dari keberhasilan mediasi adalah apabila para pihak memiliki pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak tetapi mereka dapat dikendalikan. Selanjutnya, mediasi itu dapat menetapkan presiden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak. Dan yang terakhir adalah jika para pihak berada dalam proses yang litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya seperti pengacara atau penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan mediasi.
Selanjutnya, bagaimana prosedur mediasi yang akan kita ketahui secara umum, yaitu prosedur mediasi menurut Riskin and Westbrook membagi proses mediasi itu setidaknya menjadi 5 tahapan, yaitu 1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi itu sendiri, sehingga para pihak yang tidak sepakat untuk menempuh proses mediasi itu tidak bisa melanjutkan proses mediasi. Selanjutnya adalah memahami masalah-masalah yang akan diupayakan mediasinya. Kemudian membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah dan mencapai kesepakatan serta dapat melaksanakan kesepakatan tersebut. Selanjutnya, bagaimana perkembangan mediasi di berbagai negara selain di Indonesia. Mediasi juga telah berkembang di beberapa negara seperti Sri Lanka, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan berbagai negara yang lainnya. Namun masing-masing negara tersebut memiliki nama atau karakteristik penyelesaian sengketa melalui mediasi masing-masing. Tidak semua proses mediasi itu bisa diselesaikan di negara tersebut melalui jalur mediasi. Selanjutnya kemudian adalah bagaimana menginstitusionalisasi mediasi dalam sistem peradilan. Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan regulasi terkait dengan mediasi. Yang pertama tahun 2003 adalah Perma nomor 1 tahun 2016. Hal terpenting yang harus kita pahami dari Perma 1 2016 tersebut adalah setidaknya terdapat poin-poin penting tentang mediasi. Yang pertama adalah mediasi itu bersifat wajib bagi para pihak dan harus ditempuh sebelum menempuh proses di pengadilan. Selanjutnya, para pihak mengikuti mediasi dengan itikat baik, sehingga para pihak yang tidak memiliki itikat baik yang dibuktikan dengan kehadiran itu dapat dicatat oleh mediator sebagai pihak yang tidak beritikat baik, sehingga hakim dapat memutuskan bahwa salah satu pihak tidak memiliki itikat baik untuk bermediasi dan berakibat terhadap gugatan apabila sudah menempuh proses litigasi di pengadilan. Selanjutnya adalah mediator yang ada itu harus bersertifikat mediator. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini telah banyak pelatihan-pelatihan sebagai mediator, namun kita tidak tahu mana yang bersertifikasi Mahkamah Agung dan mana yang tidak. Kemudian hasil mediasi tersebut harus dituangkan dalam risalah mediasi, baik itu berhasil maupun tidak. Dan yang terakhir, poin penting dari Perma 1 2016 adalah terdapat sengketa-sengketa khusus yang tidak semuanya dapat diselesaikan dengan mediasi di pengadilan. Nah, demikian mahasiswa sekalian, pengantar dari saya berupa topik kedua tentang mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa bisnis. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama saya Intan Nuramawanti SHM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.